Oke, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Bertemu kembali bersama kami dari tim Research Philips Kertas Indonesia pada hari Selasa, tanggal 6 Oktober 2020. Ya, seperti biasa, sebelum kita mulai webinar pada pagi hari ini, kami pastikan terlebih dahulu apakah tampilan layar dan suara saya terlihat dan terdengar dengan jelas Bapak Ibu sekalian. Oke, terima kasih atas konfirmasinya Pak Wisber Luis dan Bapak Wira ya, sudah jelas sekali. Wow, Jos. Oke, kita mulai saja dari yang pertama. Kita lihat semalam ada berita cukup menggemparkan ya. Ternyata Donald Trump sudah boleh keluar dari rumah sakit dan ada juga harapan akan bergulirnya lebih cepat stimulus yang akan diberikan oleh DPR Amerika Serikat tentunya. Dan kita lihat indeks Wall Street itu naik cukup signifikan kemarin ya, 1,6%, S&P juga naik, Nasdaq pun demikian. Sementara kalau kita lihat dari komoditas juga demikian, dari minyak naik 5 sekian persen, emas juga masih meningkat, dan batu bara serta CPO juga masih naik ya. Jadi batu bara dan emiten komoditas lainnya turut berbahagia nampaknya mengikuti dari adanya peningkatan stimulus dan juga dari sisi uh, sembuhnya Donald Trump tersebut. Kita lihat, kami memperkirakan bahwa hari ini IHSG akan bergerak dalam sisi bullish moderate ya, dengan area support di level harga 4898 hingga range harga 4993. Kita lihat tadi dari sisi makro juga cukup mendukung dan kita lihat beberapa highlight ya, stock market yang tadi disebutkan naik tinggi sekali karena prospek kesehatan dari Donald Trump dan juga dari stimulus Amerika Serikat. Nah, ini ada beritanya, dia meninggal apa ya, dia kembali ke White House meskipun dia masih melanjutkan pengobatan untuk COVID-19. Dan investor juga terlihat bahwa sudah mulai pricing ya jika Biden atau Joe Biden menjadi presiden Amerika Serikat di kedepannya. Jadi sudah mulai uh, pricing juga asset allocation juga sudah mulai ke sana. Dan juga dari data ekonomi ternyata dari US ISM non manufacturing menaik ke level 57,8. Dan ini menunjukkan bahwa 4 bulan berturut-turut ya dia naiknya. Dan kenaikan tersebut juga di atas ekspektasi pasar yang terakhir saya lihat sekitar 54, ya untuk average ekspektasinya. Dan dari harga minyak dalam satu malam tadi ya naik 5%, yang diakibatkan juga adanya hambatan di sisi supply ya, terkait dengan penyerangan di Norwegia Oil Fields. Lalu untuk kalender ekonomi hari ini dari Australia, terlihat dari trade balance data ya, dan ada suku bunga dari Amerika Serikat ya. Mereka ingin menaikkan atau menurunkannya, itu ada pilihan suku bunga Amerika Serikat, suku bunga dari Bank Sentral Australia juga. Dan Indonesia ada Consumer Confidence Index di bulan September yang mau keluar. Kita lihat bahwa dari indeks CCI ini, dari beberapa bulan kemarin menunjukkan adanya peningkatan meskipun cenderung uh, perlahan-lahan peningkatannya. Kira-kira begitu dari sisi global dan Indonesia nampaknya banyak sentimen positif ya. Di samping kita lihat dari sisi negatifnya ada dari sisi pengesahan undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja ya. Dan ini seperti dua sisi. Kalau dari sisi investasi ini sangat baik karena itu nge-boosting dari investasi. Maka dari itu kita lihat kemarin emiten-emiten yang menyediakan lahan ya, seperti ada Demas, BES, SSIA, dan Kija itu melonjak cukup signifikan. Sementara kalau kita lihat di sisi negatif, terdapat banyak poin-poin di undang-undang tersebut yang tidak sesuai dengan permintaan dari pekerja di Indonesia. Jadi ditakutkan ke depannya akan ada demo-demo ya yang akan berlangsung untuk menentang adanya pengesahan undang-undang tersebut. Jadi ini agak balance juga ya dari undang-undang Omnibus Law yang perlu kita perhatikan.
Kira-kira begitu. Lalu untuk market news ada Roti, Enough, dan juga MTLA. Kita lihat di sini Roti akan nanti menjual dari saham treasury dia yang senilai sekitar 375 juta lembar ya, yang telah dibeli pada saat 20 Juli 2018 dan 11 Juni 2020. Dan dengan penjualan saham treasury ini, si Roti ini mendapatkan dana sekitar 459,42 miliar rupiah. Lalu Indofarma terlihat bahwa realisasi capital expenditure oleh Indofarma baru sekitar 4,46 miliar, di mana nilai ini masih cukup rendah dibandingkan targetnya, yaitu sekitar 10 miliar. Lalu MTLA, ini terlihat MTLA akan mencoba untuk memperkuat strategi mereka dalam bidang penjualan digital ya, atau dari digital marketing, untuk mengejar target pre-sales mereka yaitu sekitar 1,2 triliun rupiah. Lalu kita lihat, meskipun indeks kemarin naik signifikan ya, di atas 1%, kalau tidak salah, cuman asing masih keluar nih. Asing masih keluar sekitar 355,7 miliar. Sementara dari awal tahun, kita lihat dari total flow-nya, asing masih keluar sekitar 59,8 triliun. Oke, dari teknikal, kami bilang ada beberapa saham yang cukup menarik. Karena kita lihat jika market global naik, Asia juga naik, maka indikasinya di Indonesia juga akan ikutan rally. Jadi kita bisa main di saham-saham big cap juga. Di antaranya perbankan itu juga boleh buat dilirik. Kami menarik untuk Bank BNI ya, meskipun dia masih sideways dari short term dan medium termnya masih kena bearish. Cuman kita lihat dia sudah cenderung stabil nih, membentuk area konsolidasi. Jadi kita boleh coba trade buy di 4620 dengan target harga 4780 dan target harga kedua di level 4930. Jangan lupa stop loss di level 4450. Dan era Jaya juga demikian, telah konsolidasi ya, meskipun sudah beberapa kali jebol support di short term-nya. Maka dari itu, ini masih dalam fase bearish dari short term maupun medium term. Harga juga masih di bawah MA5. Jadi, kita mengambil opsi spekulatif terlebih dahulu, karena didukung dari MACD sudah golden cross, stokastik juga sudah golden cross, volume juga ada kemarin ya, meskipun lebih sedikit dibandingkan beberapa hari penurunan sebelumnya. Boleh spekulatif buy di level 1530 dengan target harga 1595 dan target harga kedua di level harga 1650. Jangan lupa stop loss di level 1435. Lalu Elsa, untuk Elsa sendiri ini short term-nya masih sideways ya dan mediumnya masih bearish. Kita bisa mainkan dari adanya tadi kenaikan harga minyak, jadi kita boleh spekulatif atau trading di saham-saham minyak ya. Seperti Elsa dan juga Medco itu boleh trading karena tadi ada boosternya harga minyak naik 5%. Jadi boleh Elsa trading buy dengan entry point 199, target harga 206 dan target harga kedua 214. Jangan lupa stop loss di level 192. Ini kita lihat juga dari indikator juga cukup menarik ya. Dari volume kemarin dia tiba-tiba breakout dibandingkan volume-volume sebelumnya ini lebih tinggi ya. Dan dari MACD dia juga sudah golden cross dan stokastik juga demikian. Oke, untuk Elsa cukup menarik. Ada juga Akra. Akra juga porsinya sama ya dengan saham-saham lain. MACD sudah mau crossing, stokastik juga sudah mulai perlahan-lahan meninggalkan area oversold. Jadi boleh kita coba untuk spekulatif buy di level 2610 dengan target harga 2690 ya. Target harga kedua 2780 dan jangan lupa stop loss 2440. Jadi kita hari ini ada 4, ada Akra, Elsa, Era, dan juga BBNI yang bisa dipertimbangkan oleh investor. Cuman jangan lupa stop loss dan juga trading plan-nya, apakah untuk jangka pendek ataupun jangka panjang. Ya, kira-kira begitu. Jadi silakan untuk Bapak Ibu yang ada pertanyaan, boleh tuliskan di kolom yang telah tersedia.
Oke, kita mulai. Untuk yang pertama, pertanyaan dari dari Ibu Lydia, kita mulai dari Demas. Demas best ya. Ini yang kemarin kita rekomendasikan Demas sudah kena target profit ya. Kalau kami sarankan kemarin untuk Demas hampir kena ya. TP2 di 232. Jadi sebetulnya ini sudah kami rekomendasikan kemarin dan yang Bapak Ibu yang sudah kena target profit kemarin kalau tidak salah kita kalau beli target profitnya ada di harga. Ya, Demas kemarin target profit pertama di 220, target kedua di 232. Ini jadi sudah hit target buat Demas ya. Jadi yang sudah punya sahamnya, yang sudah taking profit, monggo silakan. Dan yang belum punya, 232 sebagai acuan kita berikutnya ya. Namun jika nanti opening bisa lewat atau breakout dari level tersebut, masih boleh di keep. Berikutnya untuk best. Oke, untuk best itu strateginya juga sama ya untuk best ya. Terlihat di sini untuk best itu mirip-mirip juga sih. Kalau mau beli boleh di kisaran 170 sampai 175 dan nanti kalau mau jualan di kisaran level 185 itu untuk best. Jadi boleh manfaatkan dari kenaikan harga dalam waktu singkat ini. Lalu BRPT sendiri kita lihat ini sudah terasa sudah mulai area taking profit ya. Dari stokastik pun juga demikian, sudah mulai adanya membentuk dead cross dan kalau sudah punya sahamnya, di maintain aja di MA5 ya, di 820 dan 825. Itu boleh maintain di level tersebut. Kalau sudah punya sahamnya, kalau belum punya juga boleh masuk di kisaran situ ya, 800 sampai 825 kalau mau masuk. Cuman kalau yang sudah punya sahamnya, ini boleh taking profit. Karena kalau kita lihat, ada potensi pelemahan jangka pendek ya. Stokastik sudah dead cross, MACD juga nampaknya masih belum mampu menembus dari zero line. Lalu berikutnya dari Pak Hendra, untuk Pegas, Adaro, dan juga Pakuwon. Pegas ini cenderung sideways saja, dia membentuk area konsolidasi ya. 900 sebagai support, jadi yang sudah punya sahamnya diperhatikan 900 sebagai support. Target harga di 990 untuk Pegas. Dan Adaro, untuk Adaro sendiri kita lihat memanfaatkan adanya kenaikan harga komoditas ya. Tadi terlihat harga komoditas hari ini. Nah, ini harga komoditas kita lihat ada row. Oke, call 1,9% naik. Jadi ada kemungkinan hari ini juga dapat menguat ya. Dapat menguat signifikan. Dapat berpotensi menguat. Kira-kira begitu Adaro, jadi boleh dibeli ya 1100 sampai 1130 itu range-nya masih oke. Ini masih konsolidasi juga di area sideways, jadi juga resiko juga kami rasa cenderung terbatas. Hari ini ada potensi penguatan, nanti paling kalau mau short term trading 2-3% boleh. Itu boleh diperhatikan ya, Adaro. Lalu Pakuwon,
Untuk Pakuan sendiri, ini masih dalam fase downtrend. Kalau mau spekulatif saja, tapi dia sudah jebol 350. Oke. Untuk Pakuan, supportnya di 340 sekarang. Untuk Taiwan masih 340 fokusnya ya. Supportnya di level itu. Kalau mau spekulatif, boleh dengan support 340. Jangan lupa cut loss di sana. Lalu dengan resisten untuk Pakuan sendiri, targetnya ke 360 ya untuk Pakuan. Jadi diperhatikan di area tersebut. Lalu Pak Wisber Luis, kita lihat untuk Astra ya. Astra terlihat hari ini cenderung sideways saja, level resisten di level 4.690, support di level harga 4450. Kira-kira begitu untuk Astra. Lalu BBNI, untuk BBNI tadi masuk rekomendasi kami ya. Ini trading plan-nya 4620 boleh masuk, 4780 target profitnya, dan 4450 sebagai area supportnya atau area cut loss-nya untuk BBNI. Jadi boleh diperhatikan, cukup menarik juga dari Bank BNI. Itu boleh spekulatif buy juga. Karena dari karena dari pergerakannya juga membentuk area sideways juga nih. Nah, sudah cenderung stabil juga supportnya di situ. Lalu Unilever kemarin juga masuk rekomendasi kami. Ini masih on track, jadi yang sudah punya saham boleh di hold. Yang belum punya boleh beli di kisaran harga 8.000 sampai 8.050. Jadi untuk Unilever juga masih di hold, tidak apa-apa. Dan Medco kita bisa manfaatkan fluktuasi harga minyak hari ini, boleh di buy. Target harga 350 ya. Ini MA9 350. Lalu BSDE, untuk BSDE sendiri juga yang sudah punya sahamnya ini boleh taking profit kalau menurut kami ya. 780-an itu boleh taking profit. Nanti boleh ambil lagi di bawah 740. Jadi boleh taking profit terlebih dahulu BSDE. Lalu Pak Edi tadi Pakuan sudah dan SRSN kita lihat dulu. Oke, SRSN ini volumenya hati-hati ya Pak. Untuk saham-saham yang di harga range segini, kami tidak merekomendasikan jujur karena dari volume cukup tipis dan ini tiba-tiba menguat. Harga juga dekat-dekat 50. Kami khawatirnya kalau kita telat jual, harga sahamnya udah 50 ya amsyong. Atau kita nggak bisa jualan lah, rugi dan ini nyangkut. Lalu XL masih dalam tren sideways aja nih dari short term-nya, namun sudah berhasil break dari downtrend channel dia ya. Kalau kita lihat seperti ini, oh ternyata masih belum. Ini masih di sini kira-kira dari channelnya dia. Dia harus breakout level tersebut terlebih dahulu. Yang sudah punya sahamnya ini masih boleh di hold, karena kalau kita lihat dia perlahan-lahan membentuk higher low ya. Sudah pelan-pelan naik di atas MA20 dan juga MA5 juga. Jadi masih boleh di hold yang punya sahamnya, tidak apa-apa. Yang belum punya boleh masuk di kisaran level 2040 sampai 2080. Oke, dari Aces. Untuk Aces sendiri, kalau kita lihat, kalau mau entry, belum sekarang. Kita tunggu terlebih dahulu dari Stochastic dan juga MACD. Kalau kami rasa masih belum sekarang, masuk nanti di kisaran level 1480 sampai 1520. Itu masih di situ agak jauh untuk Aces ya. Dan BRIS, untuk BRIS sendiri, kalau kita lihat, ini dari fundamental sudah kami rasa cukup tinggi, volume sekarang sudah mulai kembali ya. Ini kalau mau masuk di kisaran harga 815 sampai 830 kalau mau masuk ya. Dengan target harga di area level 915 lah untuk targetnya di situ. Jadi masuk boleh untuk trading saja. Kalau buat di hold lama-lama kayaknya belum pasti juga. Ini karena dia volumenya cenderung turun sangat tajam ya dibandingkan pada saat dia rally beberapa hari kemarin. Dan untuk BRIS kira-kira demikian strateginya. Lalu Bapak Wira, untuk Wismilak kemarin juga menguat bersama saham-saham rokok lain ya. Aduh, nge-lag. Tidak.
Oke, untuk Bismillah, kalau kami rasa sedikit lagi sudah ke area resisten. Ini nampaknya resistennya di level harga Bollinger Band ya, 370. Jadi ada asumsi untuk taking profit di level tersebut terlebih dahulu. Yang belum punya saham nanti boleh beli di kisaran level 340 sampai 350 ya. Dengan target harga kita bisa di sini di kisaran level 400 untuk taking profitnya. Jika dia berhasil breakout dari Bollinger Band ini dengan volume yang cenderung kuat juga. Lalu untuk BBRI ya, untuk BBRI sendiri karena hari ini juga kita lihat jika bursa global naik, banking juga langsung dia menguat signifikan. Jadi BBRI ini boleh di hold, yang belum punya barangnya boleh dibeli karena dia telah sudah breakout tampaknya dari downtrend channel dia. Sudah breakout di sini, jadi boleh dibeli untuk BBRI, boleh dibeli untuk BBRI dengan kisaran harga 3.150 sampai 3.220 juga masih boleh sebetulnya. Dengan support di level 3.100 untuk BBRI. Lalu deal, oke, untuk deal sendiri ini sudah taking profit. Oke, kalau sudah profit boleh jualan. Kalau telat atau sudah rugi ya, dia level supportnya di level harga 206 untuk saat ini. Kalau untuk deal, namun perhatikan juga ini volumenya cenderung tipis-tipis saja, jadi hati-hati jika sahamnya akan bergerak tidak begitu liquid. Kira-kira begitu untuk deal. Dan Ibu Josephine, untuk INAF dan KF, ini kami lihat INAF dan KF lebih ke arah short term trading ya, karena pergerakan mereka sangat diwarnai oleh sentimen-sentimen aja, sentimen vaksin dan segala macam. Untuk kedua emiten ini kami lebih suka untuk short position, jadi kalau mau uh, kalau mau trading harian, jika sudah untung 3-4% langsung boleh dijual, tidak apa-apa. Kira-kira begitu. Begitu juga dengan KF ya, dia juga mirip-mirip. Sentimen penggeraknya adalah vaksin, dan itu lebih ke arah sentimen doang, bukan langsung direct ke fundamental. Jadi kalau untuk taking profit 2-3% itu sudah oke nampaknya. Lalu Pak Hansel, tadi Wim sudah kami bahas ya. Untuk ini Justinita. Untuk ini lebih ke arah short term trading juga, karena kita lihat dari volume dia tiba-tiba meningkat dalam beberapa hari terakhir. Jadi kalau sudah cuan boleh dijual terlebih dahulu. Kalau yang ketinggalan masuk, kami rasa jangan ngejar terlalu jangan begitu dikejar lah, karena takutnya bisa ruginya agak dalam juga. Karena kalau kita lihat ke belakang, sahamnya tidak begitu liquid juga. Untuk volume juga tipis-tipis nih, jadi hati-hati. Ini baru meningkat sekarang-sekarang aja, jadi boleh diikuti. Kalau sudah ambil barang dari kemarin, ini boleh taking profit. Kalau belum masuk, trading cepat dengan target profit 2-3%. Dan jangan lupa cut loss-nya juga kecil. Misalnya 2% udah loss, langsung di-cut gitu. Untuk main di saham-saham seperti ini. Sama juga strateginya dengan JSKY. Kemarin karena baru open dari suspend, ini kami rasa belum oke buat masuk ya. Karena dia kenaikan terlalu signifikan, di suspend beberapa hari, dia kemarin sangat fluktuatif harganya, sempat tertinggi 360 bahkan, dan terendah 288. Jadi hati-hati juga di JSKY, karena level supportnya juga di 270, cukup jauh. Kapas, untuk Kapas juga sama, ini strateginya sama, mirip-mirip ya. Untuk saham yang fluktuasinya tinggi seperti ini, kita lihat volume cukup tipis, dan dia tiba-tiba naik banget nih volumenya. Jadi harus hati-hati, ini lebih ke day trading aja. Jadi kalau sudah cuan 2-3% nanti boleh dijual. Kalau rugi, batasi kerugian atau stop loss di 2%. Cuman kalau kami pribadi, lebih suka typical swing yang untuk saham-saham yang fluktuasi tinggi harian seperti ini, akan sangat sulit nampaknya kalau kita mau trading hariannya. Itu sulit juga, karena kita harus mantau monitor, dan kita main cepat melihat antara bid offernya. Jadi untuk scalping juga sebetulnya kalau buat yang Kapas, JSKY, Just segala macam gitu. Jadi harus di depan layar sih. Resiko juga tinggi, jadi harus hati-hati juga nih Pak Hansel. Jangan sampai lupa cut loss, karena takutnya nyangkut agak panjang. Seperti kayak kemarin Soho,
Soho yang kita lihat sudah naik cukup tinggi, ini beberapa hari arah, tiba-tiba pas di sini dia nggak kuat arah lagi. Ya, yang lupa cut loss ya udah jebolnya jauh banget. Dari 12.000 sekian ke 7.000. Nah, jadi kira-kira begitu kalau buat main di saham yang fluktuasi tinggi. Oke, selamat pagi juga Pak Chongsun. Untuk WNTR, ya ini cukup menarik juga. Untuk WNTR masih boleh di hold yang sudah punya sahamnya. Atau yang belum masuk, boleh masuk di range area 21.800 sampai 22.500 itu masih boleh masuk sebetulnya. Jadi masih nggak apa-apa untuk WNTR. Karena dia untuk prospeknya kita lihat ada dari sisi pertambangan emas. Jadi bagus juga untuk WNTR. Dan kita lihat sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, kita lihat dulu indeks kita. Wow, IHSG ternyata hari ini dia open gap up ya. Naik cukup signifikan. Kita lihat 1,26%. Dan saham-saham industri seperti Demas, oke, masih naik juga, siap-siap jualan yang sudah punya sahamnya. Best juga siap-siap jualan tadi ya, yang sudah punya sahamnya, siap-siap jualan untuk Best ataupun Demas. Dan kita lihat tadi JAST, JSKY, oke, JAST. Nah, hari ini tadi dia open di dia open di 137. Nah, berarti kita nggak bisa ambil harga kemarin nih. Nah, dia udah naik ketinggian, jadi hati-hati tadi Pak Helmi ya. Pak Hansel ya. Lalu kita lihat BRIS tadi juga kami sarankan masih boleh masuk. Untuk BRIS tadi dengan target harga, tadi target harga 915. Kira-kira begitu tadi Bu Emi ya, 915 target harganya, boleh siap jual di area tersebut. Halo Ibu Anik, selamat pagi juga Ibu. Untuk Ultra Jaya ya, oke, Ultra Jaya ini kalau mau masuk, dia lebih ke tipikal invest jangka panjang. Kalau masuk sekarang, boleh-boleh aja, tapi kami rasa lebih suka bertahap ya, karena harganya sudah ketinggian nih. Jadi kalau mau masuk, kami lebih suka di area 1.700 sampai 1.720 kalau mau masuk di Ultra Jaya. Kira-kira begitu, Ibu. Kalau mau nambah juga di sekitar itu, 1.700 sampai 1.720. Dan BJTM, kalau mau nambah boleh, Bu. Ini untuk mau nambah boleh juga. 500 sampai 530 itu masih boleh. Karena kalau kita lihat, dia juga bagi dividennya kenceng juga. Dari laporan keuangan juga nggak begitu jelek ya, dari Q2 kemarin. Jadi masih oke buat dipertahankan. Dan terlihat hati-hati indeks pastinya akan bergerak fluktuatif. Tadi sempat 1,26%, sekarang cuma tinggal 1,12%. Lalu Pak Robertus, untuk LPCK ya, LPCK kita lihat, wow, sudah menguat signifikan. Ini maaf terlambat ya, tadi 853. Oke, LPCK ini boleh diatur untuk target profitnya. Target profit kira-kira di level 840. Jadi yang sudah punya saham boleh jual di area itu. Dan perhatikan support level di kisaran harga 800. Jadi yang belum punya masuk di 800 sampai 810 boleh dengan target harga 840. Target harga jangka pendek. Karena dia juga perlahan sudah mulai stabil juga nih, membentuk higher low juga. Jadi masih boleh untuk diperhatikan. Lalu BBRI tadi sudah hari ini meningkat ya. Dia 3.200 sebagai support terdekat. Dan INKP juga cenderung sideways, belum ada kenaikan harga yang signifikan, dengan resisten di level 9.200 nih untuk INKP. Dan Bapak Felix, kita lihat tadi ya, Elsa sebagai rekomendasi kami, wow, sudah kena hit target ya di 206 sudah kena target kita. Tadi sempat tertinggi 208. Dan kita tadi kalau beli kalau kita masuk di 199 atau put order di situ itu nggak kena sih karena dia open sudah di open gap 202. Jadi target pertama sudah kena 206 dan ini masih belum bisa breakout dari MA20 nih. Kalau dia berhasil breakout MA20, target harga berikutnya di level 214. Dan juga kita lihat pesaingnya yaitu Medco. Medco juga masih naik meskipun dia pelan-pelan aja ya. Ini nampaknya masih ketekan dari dampak trade isu kemarin.
Lalu Pak Rusdinal tadi udah ya, Elsa target harga 206 seperti rekomendasi kami sudah kena. Target berikutnya 214, jadi boleh diperhatikan di area itu untuk Elsa 214. Ya, Demas nampaknya sudah kena target kita ya, 240 tadi sempat. Sudah kena target kita Demas. 232 juga sudah lewat. Ya, yang sudah beli Demas kemarin happy cuan ya. Kija juga masih naik. SSIA juga demikian. Ini kena dampak dari sentimen Omnibus Law yang disahkan ya. Base juga demikian. Jadi siap-siap sekarang untuk taking profit terlebih dahulu di saham-saham ini. Untuk yang saham-saham industri. Dan kita lihat tadi sudah saya katakan base untuk taking profit dan IHSG terlihat masih fluktuatif ya. Dan hari ini kelihatan tadi sempat naik 1,2% dan sekarang kenaikannya hanya sekitar di bawah 1%, 0,85% ya. Jadi buat yang short term trader boleh di taking profit terlebih dahulu. Nanti tunggu lagi di bawah pada saat IHSG koreksi. Kira-kira demikian. Karena asing juga hari ini tadi sempat masuk 7 miliar, sekarang sudah keluar lagi nih 1,01 miliar. Jadi saya rasa IHSG ke depan masih akan fluktuatif. Boleh manfaatkan momentum ini untuk short term trading aja. Jadi kira-kira begitu. Dan nampaknya tadi pertanyaan dari Pak Rusdinal tentang Elsa ya, yang dimana target kita tadi 206 sudah kena menuju ke 214. Dan kita lihat beberapa komoditas lain, Adaro masih menguat, tadi saya katakan boleh beli aja, tidak apa-apa. Dan saham-saham batubara juga masih menguat, UNTR juga masih stabil. Dan kira-kira demikian review IHSG dan juga pandangan kami tentang IHSG ke depan. Semoga bisa membantu Bapak Ibu sekalian. Dan jangan lupa untuk trading plan-nya ya jika saat trading. Dan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf jika pada saat penyampaian banyak kata-kata yang kurang tepat ataupun kesalahan dalam memberikan solusi untuk trading Bapak Ibu sekalian. Terima kasih dan salam cuan.